belajar yang sudah saya pelajari dari platform Merdeka Mengajar. Pada presentasi yang akan saya sampaikan ini, saya mengambil 2 modul ya, yang akan bersama-sama kita pahami di siang hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mencoba mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, dan yang kedua kita akan memahami tentang apa itu mendidik dan apa itu mengajar. Jadi pada siang hari ini kita akan mencoba lebih memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran guru kita yang diajar di Wantara, dan kita juga akan mempelajari pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh secara utuh sesuai dengan kodratnya. Gitu nih. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita akan masuk ke modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apabila dari yang saya sampaikan nanti kurang begitu jelas atau kurang begitu panjenengan pahami, mari nanti sama-sama kita berdiskusi, dan jika belum merasa puas dengan hasil diskusi, alangkah baiknya dan seharusnya nih Bapak dan Ibu sekalian bisa membuka platform Merdeka Mengajar sebagai rujukannya. Nah, mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kita tidak di zaman penjajahan, tidak di zaman kolonial Belanda, tidak di zaman penjajahan Jepang. Kita sudah merdeka. Artinya kita itu manusia pengajar pendidik yang merdeka, dan seharusnya kita juga merdeka dalam belajar apapun. Kita tidak dibatasi untuk belajar hal-hal yang baru seperti zaman kolonial Belanda dahulu. Kalau zaman dahulu kan masyarakat tidak boleh pintar ya. Kalau zaman sekarang kita justru diberikan kemerdekaan untuk belajar. Mari kita manfaatkan kemerdekaan untuk belajar tersebut sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu sadar ya, di era sekarang ini berbeda dengan zaman kita dulu. Di zaman Pak Beni dulu tahun 90-an ya, 80-an ya, di zaman saya tahun 80-an juga. Konteks zamannya sudah berbeda. Anak itu sekarang tanpa kita ajari sudah bisa membuka berbagai macam media sebagai sumber informasi mereka. Oke, sebagai sumber informasi mereka, sebagai sumber pengetahuan mereka. Nah, kita seharusnya ya, kita harus menyelaraskan kemampuan kita dengan perkembangan zaman ini, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks perkembangan zaman. Ya, jadi murid-murid kita yang hari ini berbeda dengan zaman kita. Kalau kita gunakan metode atau kita tetap mempertahankan tidak mau berkembang dengan zaman dahulu, konteks zaman dahulu, maka kita tidak akan bisa membimbing murid kita sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi bagaimanapun zaman yang berkembang, kita harus tetap yakin nih, mereka itu juga butuh sosok pendidik. Ini harus kita yakini dulu. Bagaimanapun zaman berkembang, murid tetap butuh sosok pendidik. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bisa kita cuplik, panjenengan bisa baca di situ. Pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Jadi kita tugasnya menuntun kodrat siswa. Kodrat siswa murid kita itu adalah tumbuh. Kita tuntun tumbuh kembali. Apa peran saya, peran kita semua sebagai seorang guru? Nah, kita tentu pernah terbesit di benak kita masing-masing ya. Kita punya murid, kadang kita atau mungkin anak kita sendiri ya, punya harapan untuk mereka di masa depan ya. Apa harapan kita sebagai guru untuk murid-murid kita yang kita ampuh saat ini? Apa kita hanya mengajarkan sesuatu berdasarkan kewajiban kita saja sebagai pengajar, atau kita punya harapan
Cah iki nek tak ulang, insya Allah sampeyan titik. Nah, mari kita pikirkan bareng. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghantarkan murid kita menuju mimpi dan cita-cita mereka? Bapak dan Ibu, ini perlu kita sama-sama sadari. Di era sekarang itu, setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi terhadap percakapan hidup anak saat dewasa. Bu Elina mengajarkan matematika di dalam kelas, banyak atau sedikit akan ada kontribusinya terhadap masa depan mereka. Jadi kita melukis anak saat ini yang melakukan percakapan mereka di masa yang akan. Saat mengajar di dalam kelas, dulu sebenarnya sedang membentuk masyarakat. Jadi kita itu luar biasa sebenarnya. Kita membentuk masyarakat. Kenapa bisa bilang itu? Murid kita, Pak Imam baru disusuli kemarin ada yang jadi tentara, ada yang sudah jadi mungkin pejabat di daerah, ada yang jadi tokoh masyarakat, ada yang jadi pengacara. Semua profesi di masyarakat, insya Allah murid-murid kita itu semua sudah ada yang berposisi di situ. Dulu yang mengajar mereka adalah kita. Berarti kita secara konsep sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Pak Imam mengajarkan budaya salim. Itu insya Allah akan terbawa kalau murid kita menggambar itu dalam penyampaian baik dan mereka merasakan manfaat. Nah, Bapak itu di modul ini ingin menjadi guru seperti apa? Saya, panjenengan, kita semua. Ayo kita refleksi, ingat kembali. Mungkin di Bu Heri dulu ada pengalaman dengan guru yang terdahulu. Pasti yang diingat-ingat ada dua. Ada guru yang baik, memotivasi, mendengarkan keluhan, lalu ngomongnya dicepai, mau masalahmu gitu ya. Atau ada juga yang kita ingatkan guru yang gelek, yang mempermalukan kita di depan kelas. Kita misalnya akan jadi celana mungkin, atau mungkin pada saat mau berangkat sekolah telat bios, begitu duduk pintu terus masuk itu langsung ini lihat contoh anak yang sudah telat ini kayak gini. Pernah punya pengalaman seperti itu yang masih kita ingat, panjenengan walaupun tidak mengutarakan pasti ada. Saya juga ada. Nah, kita ingin menjadi seperti apa, ini pilihan kita. Mau menjadi guru yang bisa menularkan energi positif pada murid, atau menjadi guru yang diingat murid sebagai guru yang gelap, guru yang suka mempermalukan siswa di depan kelas tanpa alasan. Bapak dan Ibu menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar itu yang susah. Tapi kita tetap harus belajar seperti itu. Membekali murid dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat. Membuat murid tertarik untuk belajar. Nah, kemarin Pak Tulis terpilih sebagai favorit itu ya, sedikit banyak ada di situ. Ya, membuat murid tertarik untuk terus belajar. Guru perlu adaptif terhadap perubahan zaman. Korelasinya dengan yang kita sampaikan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, zaman itu semakin maju, kita juga perlu beradaptasi. Teknologi yang ada di zaman sekarang kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Kemampuan yang tidak kita punya kita coba gali sehingga bisa digunakan sesuai dengan zaman yang ada saat ini. Beradaptasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita pahami konsep mendidik dan mengajar. Di sini kita akan belajar tentang materi mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan manusia menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Nah, ini dari yang saya dapatkan lewat platform Merdeka Mengajar kemarin, Bapak dan Ibu, kita pahami konsep pengajaran. Pengajaran itu adalah sesuatu yang cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Benar atau tidak? Menyampaikan ilmu atau manfaat hidup bagi anak-anak secara lahir maupun batin, itu pengajaran. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Sehingga kalau kita dalam tanda kutip mengajar itu adalah salah satu bagian dari mendidik.
kita bandingkan atau kita sandingkan dengan pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Jadi pendidikan itu menuntun murid dalam tumbuh kembangnya. Berbeda dengan pengajaran tadi. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita dalam mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Murid-murid kita sudah punya kodrat tumbuh kembangnya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita di sini hanya menuntun mereka mencapai semaksimal mungkin kodrat mereka dalam bertumbuh. Nah, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan bertumbuh. Jadi mereka itu sudah kodratnya, tidak bisa kita hentikan di umur 17 tahun, mereka akan terus bertumbuh. Di 15 tahun, di 12 tahun tidak bisa. Kodrat mereka itu tetap tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Jadi kita tidak bisa meminta murid itu tidak tumbuh dulu, tunggu saya dulu gitu ya. Atau tumbuhlah lebih cepat gitu. Ya, sesuai dengan yang saya inginkan tidak bisa. Tidak bisa mendobrak kodrat mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti, pikiran, jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Mereka sudah kodratnya untuk hidup. Kita tidak memperbaiki itu, tapi perilaku mereka, tumbuhnya mereka itu yang kita perbaiki. Ya, jadi Bapak Ibu kalau susah menganalogikan atau mungkin saya kurang begitu pintar menyampaikan, seperti halnya benih padi itu, kalau kita taburkan, kita hanya berusaha menuntun padi itu tumbuh menghasilkan benih-benih yang maksimal, menghasilkan benih-benih padi yang semaksimal mungkin. Kita tidak bisa mengharapkan padi itu menjadi katakanlah kacang kedelai, karena bukan kodrat padi itu untuk menjadi kacang kedelai. Kodrat padi itu adalah tumbuh. Nah, tugas kita adalah menuntun itu, menghindarkan segala sesuatu yang menyebabkan padi itu tidak tumbuh maksimal. Menuntun supaya padi tersebut punya kesempatan maksimal, punya daya maksimal untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa, kayak padi tadi. Jadi murid itu sebenarnya sudah punya kekuatan masing-masing, tapi mereka butuh kita tuntun. Ada murid yang fisiknya bagus, ada murid yang pengetahuannya bagus, ada murid yang refleksnya bagus. Sudah kodrat mereka. Tapi untuk memaksimalkan itu butuh kita sebagai tetap. Menuntun potensi murid bertujuan agar semakin baik adabnya, untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh yang dapat menghambat, melemahkan potensi atau kekuatan diri. Jadi tugas kita itu adalah untuk menuntun agar murid itu semakin baik adabnya, ya, dengan baik, ya, adabnya juga sopan, untuk mendapatkan kecerdasan yang luas dan terlindungi dari pengaruh yang menghambat. Tugas kita juga melindungi. Contoh apabila ada murid yang punya keinginan diajak teman atau dari lingkungan membolos, kita melindungi itu. Dengan cara apa? Kita cari, kita panggil, kita minta anaknya masuk kembali. Mungkin Bu Elina pada saat ada anak yang tidak masuk kelas musik, itu dalam rangka kita melindungi mereka dari hal-hal yang melemahkan potensi mereka. Itu bisa tumbuh maksimal. Cuma kamu kurang ini. Cuma kamu harus menghindari ini. Nah, ini tugas kita menuntun. Nah, ada yang namanya konsep konvergensi, Pak, di dunia pendidikan, yaitu ada dua garis yang membentuk murid, yaitu garis dasar dan garis keadaan. Garis dasar itu menggambarkan potensi murid. Jadi yang seperti kita tadi sampaikan,
murid itu punya potensinya masing-masing. Ada yang fisiknya bagus, ada yang kecerdasannya bagus, ada yang dulu-dulu bagus dan macam-macam. Garis keadaan itu menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Murid punya kecerdasan yang bagus, tapi dia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan itu kan juga sama saja. Atau potensinya itu tidak sesuai dengan kesempatan yang diberikan. Nah, garis itu akan saling terlilit sehingga menjadi satu kesatuan. Garis konvergensi. Ada anak yang bagus tapi tidak dapat kesempatan yang bagus, atau keadaan yang tidak mengizinkan untuk itu. Kemarin pernah kita beberapa kali mengalami ya, anaknya mau sekolah tapi orang tua atau keluarga menghalangi. Jadi anak itu punya potensi mau keinginan tapi orang tuanya yang ini sama dengan yang kita katakan konvergensi. Jadi kita harus punya dua ini, garis dasar sama garis konvergensi. Nah, selanjutnya kepada ibu sekalian kita akan meninjau perkembangan pendidikan selama 1 abad sekaligus kita refleksi. Apakah saya pada dengan semua termasuk di hal-hal yang ingin kita sampaikan. Nah, sistem pendidikan perintah dan sanksi sedikit banyak mungkin kita berkecimpung di situ Bapak Ibu. Merupakan metode pengajaran zaman kolonial Belanda. Jadi di zaman kolonial Belanda dulu sistem pendidikan itu berdasarkan dua hal itu. Memerintahkan, apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan memberikan sanksi. Nah, tanpa sadar menjadi warisan secara guru mendidik murid. Mungkin dari panjenengan termasuk saya. Pada saat ada murid yang kita minta mengerjakan tugas, besok kita lagi tanpa kita tanya sebabnya langsung kita hukum karena kita tahu anak itu tidak membuat buku catatan atau buku tugas. Sudah, kamu tulis buku skor dulu, atau kamu lari keliling lapangan dulu, atau kamu tidak usah ikut pelajaran di sini. Yaitu adalah sistem perintah dan sanksi. Kerjakan tugas ini, kalau tidak besok. Nah, ini namanya perintah dan sanksi. Penilaian penghargaan yang berorientasi pada kecakapan kognitif. Jadi kita menilai murid itu hanya berdasarkan saiki bijine api. Karena mengerjakan kegiatan dari yang kita tugaskan. Nah, itu berorientasi pada kecakapan kognitif, kecakapan pemahaman, kecakapan hafalan. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda itu didasarkan pada diskriminasi. Diskriminasi itu apa Pak? Bahasa yang dipahami kita, diskriminasi itu membeda-bedakan ya, membeda-bedakan. Contoh ya Bapak nih? Pilih kasih. Nah, kalau kita pernah tidak melakukan diskriminasi seperti itu, secara tidak langsung atau mungkin secara langsung, apa Pak Bim? Contohnya apa? Kuklupin dan tidak kuklupin. Seleksi alam. Iya. Diakui pernah. Kuklupin kan tidak kuklupin diri itu. Kira-kira seperti itu. Kalau Bu ini pernah? Pernah ya. Saya sendiri juga mungkin sering ya, diskriminasi. Perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi. Sebenarnya diskriminasi itu dulu diterapkan kalau zaman kolonial Belanda dulu kan ada sekolah rakyat ya. Jadi orang pribumi dengan orang yang golongan ningrat atau mungkin orang kolonial Belanda yang punya anak di sekolah di sini itu berbeda perlakuan. Itu namanya diskriminasi. Tujuannya jelas yang saya sampaikan di depan. Wong Indonesia sendiri itu tidak pintar, tapi orang yang punya jabatan atau kolonial Belanda yang bergabung di situ bisa lebih pandai dari itu. Masih bersifat materialistik. Materialistik berarti berdasarkan materi ya. Individualistik berarti individu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita sering memberikan suatu kegiatan yang menonjolkan individualistik. Intelektualistik berarti kita melihat sesuatu gitu kan, anak itu pandai itu berdasarkan sesuatu yang salah. Nilainya saja mungkin pada saat itu saja, pada saat anak mau menjawab pertanyaan kita dengan baik,
kita anggap anak tersebut cerdas, tidak menyeluruh. Nah, untuk melawan sistem seperti itu, pada zaman dulu Ki Hajar Dewantara itu menerapkan namanya sistem among yang kita kenal dengan tuturi handayani yang kita gunakan sampai saat ini ya. Yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, seorang guru harus menjadi contoh yang baik. Biasanya contohnya gimana nih? Seorang guru harus menjadi contoh yang baik. Misalkan di hal-hal yang religius seperti misalkan kita melihat sampah orang berikan contoh mengambil sampah dari lubang itu contoh sederhana saja. Sederhana berarti panjenengan sebenarnya sudah tahu ya, sudah tahu, sudah paham ya, tinggal eksekusi atau pelaksanaannya saja. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus ingat sosok. Ing madya mangun karsa, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Contohnya apa, Ais? Memberikan Motivasi. Contohnya motivasi seperti apa? misalnya Yang pernah Pak Aris lakukan. dia berikan motivasi agar anak-anak itu semangat dalam masuk kelas seperti halnya Bapak Ibu guru itu, sehingga ketika bisa secara umum itu menjadi orang sukses itu kan dari sekolahnya dulu. Nah, tadi Pak Aris saya lihat ini ya, memberikan semangat anak di depan gitu. Terutama yang terlambat. Ing madya mangun karsa, sebenarnya kita sedang melakukannya. Tuturi handayani, seorang guru harusnya memberikan dorongan, menjadikan murid mandiri ini imamnya. Contoh yang sudah Pak melakukan untuk tuturi handayani. Ya, kita beri kesempatan dia untuk menjalankan tugasnya tanpa bantuan orang lain, atau maksimalkan potensinya sendiri. Memaksimalkan potensinya sendiri. Contohnya kegiatannya Pak. Misalkan kita ini kegiatan di praktek misalkan ya, kita beri kesempatan dia untuk belajar sendiri, tidak usah banyak temennya, mau mengeluarkan potensinya mengantok. Termasuk di praktek ya. Anak mencari itu kan sebenarnya kita sedang melaksanakan tuturi handayani. Bapak Ibu secara sadar dan tidak sadar kita sebenarnya sudah melaksanakan 3 hal itu. Atau suatu saat, suatu waktu kita menjadi salah satu hal dari itu. Ya mari sama-sama kita introspeksi, semoga kita selalu melaksanakan sistem among. Nah, ruh atau makna dari sistem among ini yang kadang kita sering lupakan Bapak Ibu. Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk memerdekakan murid, menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya, kemudian menjadikan bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Itu ruhnya dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memerdekakan murid, supaya mereka itu benar-benar merdeka untuk belajar, merdeka untuk menerima pembelajaran, tidak tertekan sebenarnya ya, seperti itu. Menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya. Sebenarnya kita sudah itu. Contoh secara tidak sadar kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru, karena kita sudah tinggal sosok tulodo tadi, ketemu Bu ini ketemuan sudah satu tanpa ada sistem yang kalau pagi hari memang kita ada gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di kita lewat itu ada yang sudah langsung sama. Nah itu contoh menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya. Harapan saya lebih masif lagi lah di SMK Bakti Nusantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan. Itu yang kita lakukan. Memanusiakan manusia, memanusiakan manusia, humanis. Bapak Ibu, di sistem kita ada yang disebut dengan pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Contoh saja yang sudah kita lakukan, misalnya menghargai proses belajar murid. Hebat, kayak kemarin pas P5 itu waktu kita merayakan hasil sarjana anak for of war atau apa itu, menghargai proses ini. Atau secara tidak langsung
Bu Elina ada anak yang pandai, kita puji, ya, cerdas. Kemudian mengajar sesuai kompetensinya. Nah, ini harapan kita ya. Jadi kalau saya guru Elto, sebenarnya kompetensi saya itu Di penasihat ya Pak. bukan kepala sekolah ya. Memang sudah SKO, sudah Nah, kompetensi saya sesuai dengan kemampuan kita, bukan apa strata pendidikan. Kompetensi kita, kemampuan kita itu bukan hanya stratanya. Cuma kalau bisa stratanya. Cuma kompetensi yang di sini dimaksud menurut pemahaman saya adalah kemampuan. Kalau kita memang mampu dan ahli di bidang itu, sudah selayaknya kita mengajar sesuai dengan kompetensi. Kemudian merayakan pencapaian belajar ini yang harapan saya sering-sering kita laksanakan. Kita belum sering melakukan ini. Contoh anak-anak yang sudah mengerjakan tugas di kelas kita itu kita rayakan dengan cara apa? Kita pikirkan bareng. Jangan lewat percon atau apa tidak. Maksudnya merayakan itu dengan kita bersih mungkin, dengan kita hadirkan di depan kelas, kemudian kita sanjung gitu ya. Atau kita gampang anak itu senang Bapak Ibu. Dan itu walaupun tidak semua anak, tapi begitu kita puji itu, kalau panjenengan cermat, itu anak itu ada perubahan. Contoh itu Tommy Akbar gitu. Jadi begitu kita puji, saya pribadi itu ya, itu ada saya motivasi untuk ikut ekstrakurikuler gitu. Kita sebutkan apa manfaatnya bagi hidupmu nanti. Saya puji yang sudah melaksanakan ekstrakurikuler gitu ya. Besoknya langsung lapor ke kita, Pak, saya ikut ekstra ini dulu Pak, gini. Jadi tadi kita sebenarnya menuntun anak sebenarnya. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu sebenarnya masuk di hati mereka. Demikian pula sebaliknya ya, hinaan, cacian kita harus hati-hati. Nah sekarang itu tajam-tajam perasaannya. Jangan disamakan dengan cewek kita yang tahan banting, tahan senggol. Ya. Sekarang senggol sedikit aja sudah oke ya. Jadi anak sekarang malah lebih ke arah merayakan, maksudnya merayakan. Saya tidak pandai dengan itu, tapi saya selalu berusaha untuk tidak pandai untuk seperti Pak Pilih, Pak Nukong menyemangati berdiri. Ini. Ayo hari ini karena belajarnya selesai kita nyanyi bareng gitu ya, sama tidak mengganggu kelas lain. Kita rayakan. Nah manfaatnya apa dengan pendidikan kultural ini? Kita melengkapi, mempertajam, memperkaya pendidikan kecerdasan, pendidikan kognitif murid itu bisa lebih dipacu dengan kultural seperti itu. Nah, dari yang tadi kita paparkan di depan, nah ini kita harus sama-sama. Lalu kita sebagai pendidik itu seperti apa sekarang? Perlu tidak dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman ini? Kita tanya pada diri kita masing-masing dengan susah. Kalau kita punya naluri pendidik, di sini kita benar-benar ingin menjadi pendidik, kita harusnya punya naluri untuk melengkapi ilmu kita, menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan apa? Dengan belajar seperti ini. Membuka platform Merdeka Mengajar itu, mentornya baik, penyampaiannya baik, sudah dibangun. Ini dalam rangka kita menyelaraskan dengan zaman. Kita mungkin tidak bisa menanyai anak satu-satu, tapi dari platform ini sudah dijelaskan sikap dan kelakuan anak zaman sekarang itu seperti ini. Kita harus seperti apa? Di situ dituliskan Bapak Ibu, tuntunan yang baik pada murid dijatuhkan dari panduan baik teori atau pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik. Jadi kita harus menjadi yang terbaik menurut versi kita ya, untuk menuntun murid menjadi yang baik. Jadi kita sudah menjadi pengajar, apalagi sudah bertahun-tahun. Harapan saya pribadi, kita semua jangan sampai kita hanya dengan tangan kita jalani saja. Insya Allah ada hal yang kita dapat. Yang terakhir di topik di materi ya, di materi kita adalah menjadi manusia secara utuh.
Nah, manusia itu sebenarnya terdiri dari dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu jasmani dan rohani. Di sini ada yang ini hanya jasmani saja, mungkin rohaninya tidak ada, Orang yang atau rohaninya saja. Jasmaninya tidak ada. Dan Bapak dan Ibu, bersatunya pikiran, perasaan, kehendak dapat menunjukkan daya dan memunculkan budi pekerti. Jadi pikiran dan kehendak itu bisa menimbulkan budi pekerti yang menandakan kita sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Kita itu sudah menguasai diri kita sendiri atau belum? Kita masih merasa dikekang oleh orang lain, oleh aturan, oleh sesuatu yang membuat kita tidak merasa merdeka. Nah, kalau itu tidak kita rasakan, harapannya murid kita tularkan perasaan seperti itu. Saya mungkin sedikit mendengar informasi, walaupun saya belum mulai dari di dinas pendidikan ini, ada bapak ibu guru yang sepertinya cenderung untuk tidak memerdekakan siswa. Jadi dari perkataan, perbuatan maupun tingkah lakunya itu masih seperti majikan dan jadi murid merasa terkekang, jadi tidak merdeka. Padahal murid mau izin, mau mengutarakan sesuatu tidak berani, itu dalam rangka itu terkekang. Nah, mari kita refleksi apakah kita sebagai guru sudah menjadi manusia yang merdeka. Apakah mungkin ada aturan saya yang membuat kita terkekang? Dikoreksi Bapak Ibu. Yang sudah teknologi sudah ada. Tidak apa-apa. Kalau misalnya manusia bisa ditambahi dengan sosiologi, Pak. Contohnya mana? Kita kan sosiologi perlu bersosialisasi, bagaimana kelakuan kita saat bersosialisasi di masyarakat, di sekolah, di lingkungan, juga bisa mempengaruhi jadi merdeka mandar. Jadi tambahnya manusia merdeka. Tuh, mengunjungi rohani sosiologi. Rohani sosiologi. Ada lagi kita jadi cuma pilingan itu jadi loro. asuransi besuransi. Sudah belajar berarti. Nah, pendidikan atau tuntunan sebenarnya mampu memberikan didikan lahir maupun batin. Dan jadi menjadi manusia yang utuh itu sebenarnya kita sebagai pendidik itu harusnya memberikan pendidikan itu tidak hanya lahirnya saja, tapi juga batinnya kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Ini contohnya seperti itu. Pendidikan atau pendidik tidak cukup hanya membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan berpikir atau ranah kognitif saja. Pendidik harus mendampingi murid dalam mengembangkan kekuatan batinnya, sosial, empati, emosi. Contoh Bapak Ibu, kalau di kelas kita mengajarkan bahasa Indonesia, mengajarkan sesuatu, tiba-tiba ada murid yang batuk, kemudian mengeluarkan ngambil di ingusnya gitu. Nah, kita juga harus memperhatikan aspek tadi batin, empati. Perlakuan kita terhadap murid tersebut akan dilihat oleh murid yang lain, atau perlakuan murid yang tidak benar terhadap murid tersebut harus kita bentuk dalam ranah yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan mendampingi kognitif dengan batin. Sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan itu. Ini hanya penyampaiannya saja. Pada saat mungkin Bu Erina memanggil anak-anak yang membentak temannya dengan kata-kata kasar, mungkin sudah ditegur, sudah disampaikan konsekuensinya. Ya. Kamu siswa itu sikapnya itu tidak seperti itu. Itu temanmu sendiri dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan menyeluruh dan utuh tadi itu lahir dan batinnya harus kita didik, harus kita bentuk. Nah ini dampingi kekuatan berpikir murid dengan penguatan kebutuhan batin. Ya tadi kita kuatkan empatinya, emosinya, sikap sosialnya itu kita kuatkan. Sehingga nanti murid berkehendak untuk melakukan tujuan belajar. Batinnya itu apa Bapak Ibu? Yaitu mengenal kerjasama, membangun empati, menghargai sesama dan
merefleksi diri, berkontribusi di lingkungan sosial. Jadi jabaran-jabaran yang ada di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa menganalogikan atau sudah melaksanakan di pembelajaran sehari-hari, menghargai sesama. Pada saat kalian melaksanakan pembelajaran, bagaimana cara pembelajaran itu juga mencakup batinnya dalam menghargai sesama. Pada saat kita memberikan tugas kepada seseorang, suatu kelompok atau beberapa kelompok murid, kemudian waktu penyelesaiannya selesai, ada murid yang belum selesai, bagaimana cara kita meminta murid yang sudah selesai itu menghargai sesama dengan tidak ramai, dengan tidak menghindar, mencemooh, olok-olok dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa, membantu murid menjadi manusia yang merdeka, tidak tertekan. Yang sudah selesai dengan tidak atau belum selesai itu dia tidak tertekan. Ini kehadiran kita untuk menuntut itu sebagai pendidik itu diperlukan. Nah, keterampilan berpikir atau bernalar itu butuh proses sepanjang hayat. Jadi pembelajaran yang kita berikan hari ini itu akan berproses sepanjang hayat murid. Ini pembelajaran kita di kurikulum 13 dulu Bapak dan Ibu. Ada yang namanya taxonomy Bloom, itu salah menulis, dan understand, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis sampai ke pencipta. Mengingat, baru memahami. Tapi di dewasa ini ada konsep yang bisa kita belajar sampai contoh, kalau kita belajar komputer banyak. Pada saat ada murid yang modelnya paham dulu apa itu fungsi, apa itu komputer, baru mengingat komputer itu di dalamnya ada apa saja. Ada anak yang modelnya mengingat dulu, oh komputer itu ini seperti apa, baru dia paham. Sampai ke atas akhirnya mencipta. Itu adalah proses mengasah nalar atau berpikir sebenarnya. Yang kita buat ini sebenarnya mengasah anak untuk bernalar dan berpikir, yang akan menjadi proses panjang hayat. Nah, kita sudah mengajarkan sampai kemana? Pada saat pembelajaran kita sehari-hari di KPM kita, apakah kita meminta anak-anak untuk mengingat saja, atau sudah sampai ke memahami atau lebih menerapkan dan seterusnya. Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada kalian semua hanya baru sebatas ini, Bapak dan Ibu. Dan mungkin dari penyampaian saya kurang begitu jelas atau memberikan makna pada pemahaman panjenengan semua. Tapi harapan saya ini menjadi titik awal panjenengan untuk lebih bergerak, lebih penasaran, belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar, melihat videonya, kemudian mencoba menyampaikan pemahaman itu kepada teman seprofesi kita, semampu kita, sehingga pada saat kita mau menyampaikan otomatis kita belajar mengulang dan mengulang materi, sehingga ada perbaikan, penambahan pengetahuan yang kita lakukan secara tidak langsung. Tapi kalau kita tidak tertantang, tidak termotivasi, tidak mau untuk belajar, tadi kita disampaikan di materi tadi, kita tidak bisa menjadi penuntut yang baik, tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Di SMA Bakti Nusantara, mari sama-sama kita berkolaborasi. Mungkin hari ini saya, besok Bu Yana, besok Bu Heni, sama-sama kita belajar. Jangan takut salah, jangan takut tidak sempurna. Yang penting waktunya kapan, kita saling membantu untuk saling memberikan pemahaman tentang merdeka belajar maupun topik-topik yang lain. Ini Pak Beni besok kelima, atau penilaian di bulan ini bisa. Silahkan, sehingga nanti bagi kita semua yang belum sempat belajar, ada sedikit gambaran dari platform Merdeka Mengajar, dan akhirnya membantu kita untuk semangat teman-teman kita sudah, saya juga harus mulai. Teman-teman saya selesai, saya juga harus bisa selesai.
bersama-sama nanti akhir ujungnya mencapai kesejahteraan yang baik bersama-sama. Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian Bu Yana minta tolong untuk link umpan baliknya di share ke teman-teman. Saya yakin panjenengan adalah panjenengan yang baik dan penulis yang terampil nih Bapak Ibu. Ini masuk di materi apa-apa ya Pak? Ya, ini di materi Merdeka Belajar Pak. Topik sama. Satu ya? Ya. Tapi ini udah sampai bisa Bu, masih kurang sih seperti ini. Itu ya, saya tunggu umpan baliknya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti hasilnya nanti bisa PowerPoint presentasi terus Puisi, puisi, lagu, terus lagu, apa tadi? poster, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Tidak harus sama tapi tujuannya. Ini maksudnya apa? Video ya? Ini presentasi kita dokumentasikan. Jadi ini video. Setengah jam apa itu lumayan ya? Jadi Bapak Ibu, kita tutup nih kalau tidak ada hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih berkesempatan untuk memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit yang saya dapat dari Bapak Merdeka Belajar. Mohon dukungannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya berikan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.